Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Pembina dan adik-adik Sobat Prestasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertama pembuatan akun peserta, yang kedua terkait dengan penggunaan aplikasi mobile untuk nanti penyisihan, dan yang ketiga terkait dengan monitoring pelaksanaan OSN yang dilakukan oleh sekolah. Jadi yang pertama dibuka, mungkin Bapak Ibu dari sekolah sudah punya dokumen petunjuk registrasi peserta OSN, itu langsung saja dibuka di slide ke-17. Jadi yang pertama itu langsung setelah login mengakses menu pengaturan akun. Di menu pengaturan akun, silakan klik generate peserta, masuk ke halaman selanjutnya. Nah, nanti silakan pilih, ada nasional, provinsi, kabupaten. Yang bisa dipilih di sini antara provinsi atau kabupaten. Tidak masalah karena tujuan dari generate ini adalah untuk menghasilkan akun dari peserta. Jadi silakan pilih provinsi atau kabupaten. Setelah itu klik submit atau generate. Jika berhasil, maka akan muncul pesertanya, daftar pesertanya, dan akan muncul juga dokumen zip. Di dalam zipnya ada dokumen Excel yang berisikan peserta beserta dengan passwordnya. Di halaman selanjutnya, nah di sini ada passwordnya yang nanti digunakan oleh peserta untuk login. Jadi nanti peserta loginnya menggunakan NISN. Menggunakan NISN, jika peserta merasa kesulitan untuk mengingat passwordnya, Bapak Ibu dari sekolah dapat membantu peserta untuk meresetkan passwordnya dengan kembali mengakses pengaturan akun, menu pengaturan akun, pilih pesertanya di halaman selanjutnya. Pada kolom aksi, silakan klik icon pensil, lalu nanti muncul form, dan masukkan password dan konfirmasi password yang mudah diingat oleh peserta. Setelah itu klik submit. Jika password dan konfirmasi password sesuai, maka akan muncul pesan user berhasil diedit. Nah, saya kembalikan ke Kamaris. Oke, terima kasih Mas Angga. Jadi Bapak dan Ibu semua, sekali lagi kami undang untuk operator sekolah, mohon diperhatikan dulu coba semuanya. Tadi setelah login ke halaman OSN, SD, dan SMP, mohon diperhatikan pada pengaturan akun. Jadi pada pengaturan akun, apakah nama ketiga siswa untuk SMP dan kedua siswa untuk SD, itu sudah adakah di menu pengaturan akun? Boleh dicek dulu Bapak dan Ibu dari operator sekolah, dan Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan juga boleh dibantu. Apakah semua siswa yang didaftarkan untuk OSN tahun 2022 ini namanya sudah ada di menu pengaturan akun? Apabila sudah ada, berarti akun untuk seleksinya sudah ada. Nanti jadi siswanya tinggal login ke laman ke aplikasi seleksi. Tapi apabila akunnya belum ada, jadi apabila nama siswa belum ada pada menu pengaturan akun, Bapak dan Ibu dari sekolah, operator sekolah, mohon mengklik generate peserta. Jadi tinggal diklik saja generate-nya, supaya adik-adik bisa mengikuti tryout simulasi yang akan kita selenggarakan sebentar lagi. Nah, demikian Mas Angga, sepertinya dari sekolah sudah selesai mengenerate Mas Angga. Boleh dilanjut lagi. Baik, kita akan lanjut ke panduan aplikasi mobile OSN jenjang SD dan SMP.
Jadi sebelumnya adik-adik silakan unduh terlebih dahulu di Play Store dengan pencarian OSN SD atau OSN SMP. Dengan versi terbaru, versi terbarunya itu 2.0.0 strip SD atau SMP. Nah, silakan unduh terlebih dahulu di Play Store. Jadi aplikasinya ini hanya bisa digunakan untuk Android. Jika sudah adik-adik mengunduh dari Play Store, maka nanti masuk ke halaman login. Di halaman login ini silakan masukkan NSN dari adik-adik, dan masukkan password yang sudah diberikan oleh sekolah. Jadi apabila dari tadi hasil generate passwordnya diubah menjadi password baru yang mudah diingat, berarti password yang aktif itu password yang terakhir dibuat. Nah, di sini di halaman login ini ada beberapa pesan yang muncul jika adik-adik gagal melakukan login. Yang pertama adalah NSN tidak terdaftar. NSN tidak terdaftar pertama adalah karena salah memasukkan SN. Yang kedua, bisa jadi bisa juga belum melakukan generate peserta di pengaturan akun. Nah, maka akan munculnya pesan NSN tidak terdaftar. Nah, lalu pesan yang kedua yang muncul adalah password salah. Nah, password salah ini biasanya ada miskomunikasi antara adik-adik atau dengan sekolah. Jadi, apabila password salah, tidak perlu panik. Silakan kembali lakukan saja reset password, tidak perlu generate peserta, diresetkan saja password pesertanya di menu pengaturan akun. Lalu yang ketiga adalah user sudah login. Nah, user sudah login ini karena aplikasi ini hanya bisa digunakan pada satu device. Jadi apabila adik-adik mencoba login di device yang baru, pastikan sudah logout terlebih dahulu di device yang sebelumnya. Apabila lupa logout di device sebelumnya atau sudah di-uninstall, nah ini bisa meminta bantuan dari sekolah dengan login di web OSN. Nanti ada menunya list login peserta. Di list login peserta, nanti silakan dicari saja nama pesertanya. Nama pesertanya dicari, lalu silakan pada kolom aksi klik tong berwarna merah. Nah, itu ada di dokumen tadi, dokumen yang mungkin Bapak Ibu dari sekolah sudah punya di registrasi peserta OSN. Nah, itu ada peringatan juga sebelum menghapus. Jadi, ketika menghapus saat ujian sedang berlangsung, akan mengakibatkan peserta menjadi gagal unggah jawaban. Jadi pastikan yang dihapus adalah peserta yang benar-benar mengalami masalah ketika login. Jadi ketika ujian sedang berlangsung, tidak mengalami kejadian tersebut, mohon tidak dihapus pada list login peserta. Nah, jika sukses, maka akan masuk ke halaman beranda di halaman selanjutnya. Masuk ke halaman beranda. Di sini untuk mengakses ujian, silakan klik ujian. Klik ujian, nah akan masuk ke halaman daftar ujian. Di sini muncul daftar ujian. Nah, mohon diperhatikan waktu yang muncul di sini. Jadi di halaman selanjutnya ini, perhatikan ada waktu dalam Indonesia Timur dan waktu dalam zona lain. Misal di sini +3, GMT +3 itu waktu Arab Saudi. Jadi ketika sebelum ujian dimulai atau sebelum login, pastikan waktunya sudah diatur secara otomatis. Adik-adik tidak melakukan pengaturan waktu secara manual atau memajukan waktu secara manual. Misal karena posisinya di Indonesia Timur, maka waktunya dimajukan secara manual lebih 2 jam. Nah, itu akan mengakibatkan adik-adik gagal ujian. Jadi ketika masuk, otomatis akan langsung diarahkan ke waktu habis dan masuk ke upload jawaban.
Jadi pastikan pengaturan waktu dari perangkat yang adik-adik gunakan sudah diatur secara otomatis. Jadi misal ada adik-adik dari wilayah timur sedang berada di Jakarta, misal karena ada keperluan dari orang tua sehingga ujiannya di Jakarta, itu tidak apa-apa, jadi diikutin saja waktu dari perangkatnya, tidak perlu diatur balik menjadi Indonesia Timur, itu tetap saja menjadi waktu Indonesia Barat, silakan laksanakan ujian. Jadi itu hal yang pentingnya. Nah, jika sudah di sini, silakan klik, maka akan masuk ke halaman hitung mundur, di halaman selanjutnya. Di halaman hitung mundur ini, pertama kali yang perlu dilakukan adalah mengunduh soal. Ketika mengunduh soal, silakan tunggu, pastikan sampai dengan statusnya soal tersedia. Jika soal tersedia, jika adik-adik melakukannya sekitar 12 jam atau 8 jam sebelum ujian dimulai, adik-adik bisa kembali ke halaman utama dari device, maksudnya misalnya kembali ke home, bukan home dari aplikasi, tapi dari perangkat adik-adik, silakan bisa kembali menunggu di situ. Nah, silakan kembali lagi ke halaman hitung mundur 1 jam atau 30 menit sebelum ujian dimulai. Nah, jika nanti tombol dari mulai ujian sudah berwarna hijau, maka silakan klik, lalu akan masuk ke halaman soal. Nah, di halaman soal ini ada beberapa informasi. Yang atas ada soal terjawab dan total soal. Nah, lalu ada jumlah pertanyaan, pertanyaan keberapa yang muncul dari total berapa pertanyaan. Nah, ada 2 waktu di sini, waktu dengan background berwarna kuning dan waktu yang berwarna merah. Lalu ada juga tipe soalnya dan ada 2 tombol di bawahnya, tombol lewati dan tombol jawab. Nah, mungkin dijelaskan, pertama adalah yang paling atas, soal terjawab dan total soal. Jadi total itu jelas, itu total soal yang diujiankan. Nah, soal terjawab ini adalah soal yang adik-adik klik jawab. Nanti akan dijelaskan juga klik lewati dan klik jawab terkait dengan nanti yang soal terjawab. Lalu di bawahnya ada pertanyaan, dari berapa pertanyaan, karena di penyisihan ini hanya 1 tipe soal. Jadi ini tuh berarti pertanyaan ketiga dari 30 soal pilihan jamak. Nah, untuk waktu yang berwarna kuning itu adalah waktu total jadwal. Jadi kebetulan karena hanya untuk penyisihan ini hanya satu tipe soal, jadi waktu yang berwarna kuning dan berwarna merah ini sama. Lalu ada tombol lewati dan tombol jawab. Fungsi dari tombol lewati dan jawab ini ada persamaan, ada perbedaannya. Persamaan adalah sama-sama menyimpan jawaban adik-adik. Jadi baik klik lewati ataupun klik jawab sama-sama menyimpan jawaban adik-adik. Perbedaannya adalah ketika klik jawab, maka pertanyaannya tidak akan muncul kembali, sehingga jawaban adik-adik tidak dapat diubah. Sedangkan kalau klik jawab, ini pertanyaannya akan muncul kembali, sehingga adik-adik dapat mengkoreksi jawabannya. Untuk jenjang SMP, tidak ada pengaruh sama sekali untuk klik lewati ataupun klik jawab. Namun untuk jenjang SD bidang IPA ada pengaruh ketika melewati klik lewati atau klik jawab. Nah, silakan dibaca saja nanti di petunjuk teknisnya, petunjuk teknis OSN. Jadi kalau klik lewati itu akan dianggap adik-adik bobotnya itu menjadi 1 kalau klik lewati untuk bidang IPA. Nah, jadi di sini klik jawab ini berpengaruh kepada yang atas di soal terjawab. Di soal terjawab masih di soal pilihan jamak.
berpengaruh ke soal terjawab. Misal di sini ada 30 soal, 20 soal adik-adik klik jawab, dan 10 soal adik-adik klik lewati, maka yang di atas ini akan muncul 20/30. Namun tetap tadi diingatkan bahwa ketika klik lewati, jawabannya masih tetap tersimpan. Nah, di sini ada penambahan fitur baru untuk tahun ini. Jadi apabila adik-adik sudah memilih jawaban dan ingin membatalkan atau ingin mengkosongkan jawaban pada pertanyaan ini, silakan klik kembali jawabannya di soalnya. Misal sudah jawab pilihan pertama, ingin membatalkan, silakan klik kembali di pilihan pertamanya. Nah, jika sudah pilihan jamak dan waktu sudah habis, akan mengarah ke halaman unggah jawaban. Halaman selanjutnya, di halaman ke-12. Nah, unggah jawaban. Adik-adik akan diarahkan ke halaman ini pertama ketika waktunya habis. Jadi ketika waktu ujian sudah habis, maka akan diarahkan ke halaman unggah jawaban. Atau yang kedua, ketika semua pertanyaan sudah diklik jawab. Jika semua pertanyaan sudah diklik jawab, maka akan diarahkan ke halaman upload jawaban. Nah, pada upload jawaban ini, pastikan koneksi internetnya baik. Jadi ada beberapa hal di sini yang diperlukan koneksi internet yang baik. Pertama, tentunya ketika login. Kedua, ketika mengakses jawaban. Ketiga, ketika mengunduh soal. Dan keempat, ketika mengunggah jawaban. Sedangkan ketika berlangsungnya ujian, itu tidak apa-apa jika tidak ada internet. Di sini ketika unggah jawaban, adik-adik diberikan waktu 1x24 jam untuk mengunggah jawaban. Nah, karena untuk tahun ini pesertanya sangat banyak, jadi ketika unggah jawaban, otomatis kemungkinan akan lama. Jadi ketika adik-adik belum sukses untuk unggah jawaban, mungkin silakan tunggu beberapa saat, bisa dicoba dengan berjeda. Pertama mungkin setiap setengah jam, masih belum berhasil, coba setiap jam untuk diunggah. Karena di sini masih ada waktu 1x24 jam. Dan tolong dipastikan koneksi internet yang baik. Nah, jika berhasil, maka akan kembali ke halaman beranda. Di halaman beranda untuk melihat statusnya, silakan akses menu daftar ujian. Nah, di menu daftar ujian ada dua status yang akan muncul. Pertama itu adalah jawaban sedang diproses sistem atau selesai. Kedua, status ini sama-sama selesai. Jadi maksudnya sama-sama selesai di sini adalah tidak diperlukan lagi peran aktif adik-adik untuk melakukan sesuatu. Jadi yang dilakukan di sini, jawaban sedang proses ini dilakukan oleh kami, tidak dilakukan oleh adik-adik. Jadi ketika muncul jawaban sedang proses sistem, ataupun ketika muncul selesai, adik-adik sudah bisa keluar dari aplikasi. Tidak perlu lagi menunggu, misal ditunggu sampai dengan muncul selesai. Itu tidak perlu lagi dilakukan. Nah, seperti itu, Kamaris, terkait dengan proses mobile.